Pada hari kiamat Al-Quran itu sendiri akan datang. Fayaqulu ya Rabbi hallihi fayulbasu tajal karamah. Maka Al-Quran akan mengatakan, wahai Tuhanku, berikanlah atau muliakanlah orang ini. Maka Allah pun memberikan dia mahkota kemuliaan. Thumma yaqulu ya Rabbi zidhu fayulbasu hullatul karamah. Maka Al-Quran berkata lagi, wahai Tuhanku, tambahkan kemuliaan untuknya. Lalu Allah pun memberikan dia pakaian perhiasan kemuliaan. Thumma yaqulu ya Rabbi irda anhu fayarda anhu. Kemudian Al-Quran mengatakan lagi, ridholah kepadanya. Maka Allah pun ridho kepadanya. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dahsyatnya Ramadan. Iya saudaraku seiman, bagaimana bisa Ramadan tidak dahsyat sementara Allah sang pencipta langit dan bumi telah memilihnya. Setelah memilih dari kalangan malaikat, ada Jibril, Mikail, Israfil sebagai pemimpin-pemimpin malaikat. Dari kalangan manusia ada para nabi-nabi dan mengerucut pemimpin para nabi-nabi dan anak Adam adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga memilih di antara tempat-tempat yang mulia. Ada wilayah Makkah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa dikenal dengan wilayah-wilayah haram. Serta juga memilih dari waktu-waktu ada bulan Ramadan. Setiap muslim wajib bagi dia untuk memahami tentang bagaimana dahsyatnya Ramadan itu. Karena Allah telah memilihnya dan menjadikannya sebagai bulan di mana diturunkan Al-Quran yang merupakan pedoman dasar umat Islam. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 185. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fi Al-Quran hudan linnasi wa bayinati minal huda wal furqan. Al-ayat. Bulan Ramadan yang harus kalian perhatikan baik-baik, kata Allah, adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, pedoman hidup semua muslim. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara mana yang benar dan juga yang batil. Dan bagaimana Al-Quran, siapapun yang menisbatkan diri kepadanya, dengan membacanya, dengan mentadabburinya, dengan menghafalnya dan mengamalkan isinya, maka dia akan diberikan kedudukan yang sangat tinggi di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi SAW, al-mu'minu alladhi yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bihi kal utrujjah. Perumpamaan orang mukmin yang suka membaca Al-Quran dan juga mengamalkan isinya seperti buah utrujjah. Ta'muha tayyibun warihuha tayyib. Baunya wangi, rasanya manis. Bagi teman-teman yang ingin tahu bisa searching di Google tentunya. Buah utrujah akan terlihat kurang lebih seperti buah pir. Tapi saya belum menemukan di Indonesia ada buah ini. Dan memang dia di beberapa negara Timur Tengah ditemukan baunya sangat wangi. Dan memang rasanya sangat manis. Ini perumpamaan orang yang membaca saja Al-Quran. Terlebih lagi kalau dia mengamalkan. Kemudian dikatakan wal mu'minu alladhi la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kat-tamra ta'muha tayyibun wa la riha laha. Sementara orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, perumpamannya seperti kurma, tidak ada bau wanginya walaupun rasanya manis. Dan bagi orang yang khusus membaca Al-Quran, apalagi dia mahir, Allah angkat derajatnya menjadi sederajat dengan para malaikat. Disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Siapapun yang membaca Al-Quran dengan lancar, mempelajari makharij hurufnya yang benar, bisa membedakan mana tha, mana sin, mana shin, mana sad, mana dha, mana zal dan mana zai. Membedakan semua ini, mana alif dan mana ain, sehingga semua diberikan haknya, serta mempelajari tajwidnya, maka orang yang seperti ini akan sederajat dengan para malaikat yang mulia. Dan orang yang berusaha membaca Al-Quran, terus mempelajarinya walaupun dia masih yatata'ta, artinya terbata-bata, tapi tetap mau membacanya, maka dia akan mendapatkan 2 buah pahala. Kalau anda bertanya kira-kira pahalanya seperti apa? Dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Tirmidzi. Kata Nabi SAW, man qara harfa min kitabillah falahu bihi hasana.
Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka akan diberikan satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan satu pahala itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bukankah seseorang di antara kita teman-teman sekalian berharap bisa selamat pada hari kiamat? Nabi SAW menyebutkan orang yang mendekatkan diri dengan Al-Quran, di mana bulan Ramadan memang bulan Al-Quran. Dan para salafus salih karena memahami kedudukan Al-Quran ini dan tahu Ramadan bulan turunnya Al-Quran, maka mereka selalu mengosongkan waktu mereka dalam keseharian untuk membaca Al-Quran. Bahkan mayoritas waktunya membaca Al-Quran. Selain Ramadan, mereka sering mengkhatam Al-Quran 7 hari sekali atau lebih daripada itu. Tapi pada saat tiba Ramadan, mereka lebih memperbanyak lagi mengkhatam Al-Quran. Ada bahkan di antara mereka mengkhatamnya setiap 3 hari sekali. Kata Nabi SAW tentang keutamaan orang yang selalu sibuk dengan Al-Quran, apalagi sampai menghafalnya. Yaji'ul Qur'anu yawmal qiyamah. Pada hari kiamat Al-Quran itu sendiri akan datang. Fayaqulu ya Rabbi hallihi fayulbasu tajal karamah. Maka Al-Quran akan mengatakan, wahai Tuhanku, berikanlah atau muliakanlah orang ini. Maka Allah pun memberikan dia mahkota kemuliaan. Thumma yaqulu ya Rabbi zidhu fayulbasu hullatul karama. Maka Al-Quran berkata lagi, wahai Tuhanku, tambahkan kemuliaan untuknya. Lalu Allah pun memberikan dia pakaian perhiasan kemuliaan. Thumma yaqulu ya Rabbi irda anhu fayarda anhu. Kemudian Al-Quran mengatakan lagi, ridolah kepadanya. Maka Allah pun ridho kepadanya. Fayuqalu lahu ikra warqa wa tuzadu bikulli ayatin hasana. Lalu kemudian dikatakanlah kepadanya, bacalah Al-Quran itu sebagaimana dulu kau baca di dunia, dan setiap ayat engkau akan ditambahkan satu pahala. Tujuannya untuk menambah derajatnya. Bukankah juga Nabi SAW mengingatkan, Iqra Al-Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ahli yaumal qiyamah. Baca selalu Al-Quran karena dia akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Di depan mata kita bulan suci yang dikhususkan untuk membaca Al-Quran, walaupun bulan-bulan ada juga dianjurkan membacanya, telah di depan mata, maka harusnya kita memaksimalkan ini. Bukankah memang dasarnya Ramadan adalah dahsyat, karena di dalamnya ada juga ibadah yang paling mulia, yang hanya terjadi setahun sekali, yaitu diwajibkan bagi semua muslim untuk berpuasa, dan tidak ada lagi kadar nilai pahalanya, sangat besar. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanatu asyru amthaliha. Semua amal ibadahnya anak Adam akan dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat. Ila 700 dhi'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jal, lalu Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena dia khusus milikku dan aku akan membalasnya secara langsung. Maknanya lebih besar daripada 700 kali lipat tadi. Yadha'u syahwatahu wa ta'amu min ajli, karena dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Bukankah Ramadan memang dahsyat saudaraku seiman, karena dengan datangnya Ramadan dosa-dosa dan kesalahan kita akan dimaafkan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, yang masyhur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga para perawi-perawi yang lain. Kata Nabi SAW, man sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Mulai besok kalau masuk Ramadan, hari Sabtu ataupun hari Ahad lusa, kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa Ramadan dengan mengikuti 2 syarat saja. Karena keimanan, yakin ini perintah Allah. Satu dunia ini tidak ada yang berpuasa, tetap kita akan berpuasa kalau karena keimanan. Ditahu atau dilihat oleh orang atau tidak, tetap kita akan kerjakan. Dan ihtisab, memang mengejar pahala-pahalanya, memaksimalkan semua ibadah dalamnya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibersihkan semua kesalahannya yang lalu. Bukankah memang Ramadan sangat dahsyat saudaraku seiman? Setiap kali tiba Ramadan, baginda Nabi SAW mengingatkan para sahabat dalam sebuah sabda beliau yang masyhur. Sekaligus di sini menyebutkan 4 keutamaan Ramadan. Dan hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Telah tiba kepada kalian bulan Ramadan, artinya besok atau lusa. Ya.
bulan yang penuh dengan keberkahan. Makna keberkahan adalah pencukupan. Makan sedikit, minum sedikit, istirahat sedikit. Semuanya penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah telah memerintahkan kalian dan mewajibkan untuk berpuasa padanya. Fihi yuftahu abwabul jannah. Ini keutamaan yang disebutkan. Yang pertama dalam hadits ini ada 4 keutamaan. Padanya dibuka semua pintu-pintu surga. Maknanya selain bulan Ramadan tidak dibuka. Jadi kalau seandainya kita lewat di sebuah kampus dan kita atau sebuah kantor sedang membuka pendaftaran, kemudian kita lewat dan hanya mengatakan saya ingin kuliah di kampus ini atau saya ingin bekerja di kantor itu tanpa mendaftar, bagaimana bisa kita masuk ke sana? Dan pada saat kita mengetahui ada dibuka pendaftaran lalu kita mendaftar, jauh lebih mudah kita diterima dibandingkan kita mendaftar di luar waktu pendaftaran. Terbukanya pintu surga artinya dibuka pendaftaran, kesempatan emas. Bulan Ramadan kita berada di benua manapun, di kota manapun, di desa manapun, di kampung manapun di muka bumi ini, selama kita bertemu dengan muslim, maka mereka semuanya coba membenahi diri. Berpuasa di siang harinya dengan menahan seluruh hal-hal yang bisa membatalkan puasanya dan berusaha seikhlas mungkin, serta juga mereka menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang masuk Ramadan tidak jadi baik, maka kira-kira kapan dia akan jadi baik? Dibuka pintu surga, kesempatan emas untuk minta. Sebagian ulama hadis mengatakan maknanya seperti apa yang tersebutkan. Artinya pintu surga sedang dibuka. Dan kira-kira teman-teman, untuk apa dibuka kalau kita belum bisa melihatnya dan masuk ke dalamnya? Jelas maknanya adalah silahkan mendaftarkan diri di sana. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa yughlaqu fihi abwabu jahim, ditutup semua pintu-pintu neraka. Artinya kesempatan untuk masuk ke neraka sudah tidak ada. Karena orang memang dibuat oleh Allah SWT risih berbuat dosa di bulan Ramadan. Bahkan orang yang tidak pernah amar ma'ruf nahi mungkar pun di luar Ramadan. Kalau melihat ada orang yang tidak puasa di Ramadan, atau tidak sholat, atau terbuka auratnya, dia tersentuh untuk menasehati saudaranya itu. Karena memang di sini pintu-pintu neraka ditutup. Artinya orang Allah gerakkan supaya tidak mau berbuat dosa. Kita akan merasa risih sekali melihat di bulan Ramadan masih ada orang merokok di pinggir jalan, masih ada orang yang minum dan makan. Walaupun mungkin orang masih punya udzur. Contoh misal seorang musafir, dia sakit, dia terpaksa harus makan misalnya. Tapi tetap saja ada perasaan yang muncul dalam hati kita, sifat untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh pada kebaikan dan melarang kemungkaran, karena memang di saat itu ditutup pintu neraka. Artinya tidak ada perasaan dan keinginan untuk melakukan perbuatan dosa yang bisa membawa ke dalam neraka. Dan ini kita bisa rasakan semuanya. Kecuali orang yang betul-betul dikuasai oleh hawa nafsunya, dia tetap menggunakan Ramadan justru untuk masuk ke dalam api neraka. Yang ketiga, kata Nabi SAW, وَتَغُلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ, dan dibelenggu semua syaitan-syaitan. Syaitan ini musuh yang selalu menyesatkan manusia. Ibaratnya, kalau kita sedang berada di garis untuk berlomba lari dengan seseorang, syaitan itu ada di sebelah kita. Selama kita belum memulai untuk berlari, dia akan berusaha terus membisikkan hal-hal yang menjatuhkan kita. Kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, kamu capek, dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah mulai melakukan ketaatan-ketaatan, artinya kita sudah mulai berlari, syaitan tidak semudah itu menggoda kita. Dia akan tersulitkan untuk itu. Karena dia harus berlari secepat kita. Dan pada saat berlari, bisikan yang disebutkan tidak semudah kalau kita sedang stuck di tempat kita. Di bulan Ramadan, syaitan-syaitan dibelenggu. Tangan, leher, kaki mereka diikat. Artinya kita berjalan santai saja, sudah cukup kita akan menang. Apalagi kalau seandainya kita berjalan kencang, kita berlari kencang. Sayangnya, pada saat tiba Idul Fitri, banyak di antara kaum muslimin, lisannya mengatakan Alhamdulillah setelah 30 hari puasa, 30 hari sholat tarawih, membaca Al-Quran, menjaga zikir, menjaga diri dari kemaksiatan. Tapi Alhamdulillahnya bukan karena dia siap mempraktekkan ilmu Ramadan itu. Kita sedang berada di sebuah lembaga pelatihan atau training terbesar di dunia. Langsung trainernya sang pencipta Allah, stafnya para malaikat. Dibuka semuanya pintu-pintu kebaikan-kebaikan. Dimaafkan semua kesalahan-kesalahan. Maka kesempatan emas kita untuk menjadi orang yang baik. Dan kalau tiba Idul Fitri, kita mengatakan Alhamdulillah harusnya karena siap mempraktikkan ilmu Ramadan itu.
puasa lagi sunnah, kita sholat malam karena kita sudah terbiasa bangun di waktu sahur, membaca Al-Quran dan seterusnya. Tapi ada sebagian orang yang keliru. Lisannya mengatakan Alhamdulillah pada saat Idul Fitri bukan karena itu. Tapi Alhamdulillah sudah tidak puasa lagi. Alhamdulillah sudah tidak lagi sholat malam, tidak lagi baca Quran. Bahkan Alhamdulillah sudah bisa lagi berzina, berbohong, kembali pada dosa-dosanya yang di bulan Ramadan bisa membatalkan puasanya. Sebulan dia di training untuk itu. Artinya di Idul Fitri dia bukannya berlari terus sehingga syaitan yang sudah tertinggal sebulan selama Ramadan itu sulit menjangkau dia, dia malah duduk manis dan menunggu syaitan itu datang lalu menguasainya kembali. Dan ini banyak terjadi sehingga kaum muslimin kendor kembali imannya. Kesempatan emas para syaitan dibelenggu. Yang terakhir yang keempat kata Nabi SAW, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Sering kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr. Surah nomor 97, terutama di 3 ayat pertamanya. 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam kemuliaan. Allah menamakan malam itu malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah kalian tahu apa itu malam kemuliaan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu semuanya amal dilipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Sayangnya 10 terakhir Ramadan yang di malam-malam ganjilnya kemungkinan besar terjadi. Ya. Di salah satunya Lailatul Qadar, apakah malam 21, 23, 25, 27 atau 29 dan mayoritas terjadi di malam 27 ini terlalaikan oleh banyak kaum muslimin. Mereka sudah dengar ini, sering dibaca dari para imam-imam di masjid, khairum min alfi syahr, bahkan ceramah sudah didengarkan lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi di malam-malam ganjil mereka sibuk mencari baju lebaran, sibuk di pasar-pasar, sibuk macet di jalanan dan tidak jelas apa yang mereka kerjakan. Subhanallah, para salafus saleh kalau sudah tiba 10 akhir Ramadan, mereka justru memakai baju-baju baru mereka, bukan baru dibeli. Baju-baju baru mereka untuk menyambut malam-malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar ini. Bahkan sebagian mereka menyiapkan parfum khusus, baju khusus, karena gembiranya menyambut malam yang mulia ini. Maka kita harus fahami ini. Dan bagaimana baginda Nabi SAW justru beriktikaf 10 terakhir Ramadan, mengikat diri. Kenapa tidak dari sekarang kita membeli baju-baju lebaran? Kenapa menunggu menjelang 10 terakhir Ramadan yang harus kita maksimalkan ibadah kita? Bayangkan saudaraku seiman, mengucapkan subhanallah saja pas Lailatul Qadar sama pahalanya mengucapkan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Dan semua ibadah seperti itu. Bersedekah, membaca Al-Quran, berdoa, semuanya akan sama. Lalu kenapa kita mengharamkan diri kita dari hal seperti ini? Oleh karena itu Nabi SAW menutup hadisnya sambil mengatakan, menutup hadis beliau sambil bersabda, man hurima khairaha faqad hurim. Setelah menjelaskan 4 keutamaan tadi, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian syaitan-syaitan dibelenggu, dan ada malam lebih baik daripada 1000 bulan, siapa yang terharamkan dari kebaikannya, tidak sempat meraih kebaikan-kebaikan yang ada di Ramadan itu, masuk ke surga, selamat dari neraka, juga mengalahkan syaitan yang dibelenggu, ya, sehingga setelah Idul Fitri dia leluasa lebih memperbanyak amal solehnya karena dia sudah sangat jauh dari syaitan, dan juga dia maksimalkan Lailatul Qadar supaya terlipat gandakan amal-amal solehnya, maka dia telah terhalangi atau terharamkan dari semua kebaikan-kebaikan. Bagaimana teman-teman sekalian, Ramadan tidak dianggap sebagai sesuatu yang dahsyat. Sementara jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyiapkan di setiap malam-malam Ramadan orang yang dibebaskan dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan juga Ahmad, inna lillahi fi kulli yawmin utaqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Sungguhnya Allah memiliki setiap hari orang-orang yang dihapus namanya dari api neraka. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Dan di bulan Ramadan itu setiap muslim yang berdoa akan diijabah doanya. Apapun yang kita minta kepada Allah dijamin sebulan penuh. Kalau dalam keseharian kita hanya punya antara azan dan iqamah atau sepertiga malam. Waktu itu mustajabnya ada tapi terbatas. Kalau bulan Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dari mulai pagi sampai pagi lagi, semuanya waktu mustajab.
Semuanya waktu mustajab. Diambil daripada hadis ini. Begitu juga sabda Nabi SAW. Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmu wala qati'atur rahim. Tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan permohonan yang tidak ada dosa dan memutus hubungan silaturahim. Illa atahu biha ihda thalath. Kecuali Allah akan berikan kepadanya salah satu dari 3 keadaan. Imma an tu'ajjala lahu da'watu. Allah akan berikan secara langsung jawabannya. Ya Allah sembuhkan saya, Allah sembuhkan dia. Ya Allah mudahkan jodoh saya, Allah mudahkan. Dan ini tentu Allah sudah menciptakan sebuah sistem atau sunnatullah yang kita harus melalui sistem tersebut. Allah tidak akan melemparkan obat dari langit pada saat kita minta kesembuhan. Tapi Allah akan membuat kita bertemu dengan dokter dan resep yang cocok sehingga kita bisa sembuh. Allah akan pertemukan dengan seseorang yang menawarkan anaknya atau saudarinya sehingga kita istikharah dan menikah dengannya. Maka dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan jawaban doa kita. Atau kata Nabi SAW, wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah. Atau doa yang dia panjatkan itu akan dia terima dan panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat nanti. Dalam sebuah athar disebutkan akan datang nanti beberapa orang pada hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka sendiri bingung dari mana? Mereka bertanya, dari mana pahala-pahala ini? Maka para malaikat menjawab mengatakan, sesungguhnya ini adalah pahala doa-doa kalian yang belum kalian mendapatkan jawabannya di dunia. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kalau kita sudah tahu Ramadan sebulan penuh selama 24 jam bisa diijabah doa, kenapa kita tidak maksimalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ingat saudaraku seiman, kita kalau tidak mendapatkan hasilnya di dunia akan disimpankan yang kita panen pada hari kiamat. Sampai pada saat itu dalam riwayat tadi, orang-orang yang mendapatkan pahala yang melimpah karena doa-doa yang belum mereka lihat ijabahnya di dunia, itu berharap semua doanya Allah tidak berikan jawabannya di dunia agar mereka panen pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Atau Allah akan menghilangkan dengan doanya itu musibah yang akan menimpa dia. Qalu idzan nukthir. Para sahabat mengatakannya Rasulullah, kalau begitu kita akan perbanyak doa itu. Lalu kata Nabi SAW, Allahu akthar. Allah akan lebih memperbanyak pengabulan doa kalian kalau seandainya kalian berdoa. Bagaimana kita tidak menganggap saudaraku seiman Ramadan dahsyat, sementara ibadah umrah yang kalau dikerjakan di hari-hari biasa selain Ramadan pahalanya pahala umrah saja. Tapi kalau dikerjakan di Ramadan itu akan mendapatkan 2 hal. Pahalanya sama dengan haji, yang kedua bersama Rasulullah SAW. Padahal biayanya, waktunya adalah umrah. Biaya umrah lebih murah, waktu umrah juga 2-3 jam sudah selesai. Sementara haji membutuhkan biaya lebih besar dan juga waktu yang lebih panjang. 6 hari kurang lebih, dari 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Nabi SAW bersabda, fa inna umrata fi Ramadhan taqdi hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji bersamaku. Berarti ini keutamaan yang sangat luar biasa. Andai saja Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bisa umrah sekali seumur hidup atau sekali setahun, maka jadikan di bulan Ramadan. Sekali seumur hidup dijadikan juga di bulan Ramadan. Kalau kita beberapa kali bisa dalam 1 tahun, maka jangan luputkan juga bulan Ramadan. Bagaimana tidak dahsyat teman-teman sekalian bulan Ramadan? Sementara peningkatan kita diberikan kesempatan meningkatkan SDM kita. Sumber daya manusia kita dalam arti kata spiritualnya, secara keimanan. Kita kesempatan yang belum pernah puasa untuk puasa, lalu menikmati puasa tersebut, sholat malamnya, dan seterusnya. Dan juga kita diberikan kesempatan untuk meraih pahala yang berlipat-lipat. Contoh misalnya membuka puasakan orang. Mau nggak kita mendapatkan pahala 30 hari pahala puasa kita? Namun kita bisa mendapatkan 30 pahala puasa yang lain, 60 puasa yang lain, bahkan ribuan atau jutaan pahala puasa yang lain. Jawabannya tentu iya. Maka jalankan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri sa'imin syai'a. Siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun.
Kalau seandainya yang kita buka puasakan 10 orang saja dengan segelas air mineral masing-masing, maka anggap dari 10 orang, 1 orang di antara mereka yang membaca 10 juz Al-Quran, yang zikir pagi petang, yang menjaga sholat on time-nya, yang bakti sama orang tuanya. Apapun paketnya, maka kita akan panen pahalanya. Begitu luar biasanya mudahnya seorang muslim lipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Bagaimana Ramadan tidak dahsyat? Mengerjakan sholat malamnya melebihi kelebihan atau memiliki kelebihan khusus. Dibersihkan semua dosa-dosanya. Sudah puasanya dibersihkan dosa, malamnya pun demikian. Sesuai dengan sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat An-Nasa'i, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mendirikan malam Ramadan karena keimanan. Makna keimanan memang betul-betul ada orang kerjakan atau tidak ada, tetap kita akan kerjakan karena Allah dan mengejar pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Dan di Ramadan dianjurkan kerjakan secara berjamaah, bahkan dianjurkan untuk tidak berpisah dengan imamnya sampai imamnya selesai, dan itu akan mendatangkan pahala ekstra. Dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat An-Nasai dan juga Tirmidzi. Kata Nabi SAW, "Man qama ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamu lailah." Barang siapa yang sholat tarawihnya, sholat malam bersama imam, sampai imamnya selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam atau sholat semalam penuh. Jadi mulai dari habis isya, salam, berdiri lagi, salam, berdiri lagi sampai subuh. Begitu sulitnya orang kerjakan, tapi kita bisa dapatkan hanya dengan sholat berjamaah bersama imam. Begitu luar biasanya dahsyatnya Ramadan, sampai dia bisa menjadi sebuah pola hidup, perbaikan diri kita, perbaikan pola hidup kita, dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Karena Nabi SAW menjelaskan kepada kita semuanya. Di dalam hadis beliau, dalam hadis riwayat Bukhari, "Kullu amal ibn Adam yudha'af." Semua amal ibadahnya anak Adam akan dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amsalihha. Setiap pahala akan dilipat gandakan 10 kali lipat ila sab'amiyah di'fin. Sampai 700 kali lipat. Qala Allah Azza wa Jal. Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, "Illa saum." Kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena dia adalah milikku dan aku akan balas langsung. Yada'u syahwata wa ta'ama min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, syahwatnya dan makanannya karena aku. Lalu kemudian Nabi SAW melanjutkan mengatakan, hadis ini tadi sudah kita baca tapi ada lanjutannya, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang puasa itu memiliki 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan pada saat dia berbuka puasa, farhatun inda liqa'i rabbi, dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Maksudnya bagaimana gembiranya kita pada saat lagi haus lalu minum sesuatu yang dingin atau manis. Begitu gembiranya kita karena hilangnya haus, lalu kita bisa makan, maka lebih gembira lagi pada saat kita bertemu dengan Allah. Wala khalbu fihi atyabu indallah min rihil misk, dan bau mulutnya seseorang yang berpuasa itu lebih baik dari sisi Allah daripada bau kasturi. Dan juga Nabi SAW memberikan kepada kita sebuah poin penting agar puasa kita tidak sia-sia. Kata Nabi SAW, "Idza asbahadukum yawman sa'ima." Bila seseorang dari kalian tiba di pagi hari lagi puasa, fala yarfuth, jangan pernah dia berkata-kata yang berbau syahwat, kata-kata jorok. Wala yajhal, jangan melakukan hal yang sia-sia, buang-buang waktu yang tidak ada manfaatnya. Fa in imru'un syatamahu aw qatalahu, kalau ada orang yang mengajak dia bertengkar, menghinanya, menghardiknya atau menghinanya, ataupun mengajaknya berkelahi, falyaqul inni shaim, inni shaim. Dia katakan aku sedang puasa, aku sedang puasa. Apa maknanya? Maknanya adalah selama Ramadan kita dilatih untuk selalu meninggalkan perbuatan-perbuatan kata-kata jorok, kata-kata yang mengundang syahwat kepada sesama pasangan halal saja. Diharamkan kita di siang Ramadan untuk berhubungan biologis. Bahkan kalau ada orang yang sengaja berhubungan biologis, kena kafara, denda. Selain tobat kepada Allah SWT, bebasin budak. Kalau dia tidak bisa, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak bisa, baru memberikan makan 60 orang miskin. Orang yang halal saya tidak boleh, kecuali di malam harinya. Apalagi dengan pasangan-pasangan yang haram. Kita dikontrol selama sebulan untuk tidak melampiaskan syahwat pada tempat-tempat yang haram. Begitu juga melakukan hal yang sia-sia. Bahkan lebih jauh daripada itu. Kita dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan dusta. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajan fi an yada' ta'ama wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, apakah perkataan atau sikap dusta, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk menilai lapar dan hausnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, maksimalkan Ramadan yang akan datang ini. Allahu a'lam, kita tidak tahu apakah Ramadan akan datang kita masih hidup. Ajal bisa datang setiap detiknya.
Oleh karena itu kita harus hati-hati. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir kita kalau perlu. Kita bayangkan seperti itu. Bahkan Nabi SAW setiap kali mau sholat, seringkali beliau mengucapkan kepada para makmumnya, Sallu salatul muwadda'. Sallu salatul muwadda'. Sholatlah seakan-akan adalah sholat terakhirmu. Karena bisa saja setelah sholat kita meninggal dunia. Maka coba bayangkan bagaimana kalau kita meninggal dan luput. Dan ingat teman-teman sekalian, kalau seandainya kata para ulama ada orang yang meninggal dunia, lalu diberikan kesempatan hidup sehari saja, maka pasti dia akan pilih bulan Ramadan untuk memaksimalkan ibadah di dalamnya.